Shalom adik-adik, hari ini kakak akan bercerita mengenai ke-12 pengintai. Kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Bilangan 13 ayat 1 sampai ayat 33, tapi kita tidak baca semua. Kita akan membaca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-20 saja. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, kami ucap syukur ya Tuhan. Pada hari ini kami akan merenungkan bersama-sama firman Tuhan mengenai ke-12 pengintai. Biarlah Tuhan sertai hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan dan juga adik-adik yang akan mendengarkan firman Tuhan, agar kami bersama-sama dapat menjalankan firman-Mu ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berucap syukur. Amin. Ke-12 pengintai. Tuhan berfirman kepada Musa, "Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka." Lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran sesuai dengan titah Tuhan. Semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Dan inilah nama-nama mereka. Dari suku Ruben, Syamua bin Zakur. Dari suku Simeon, Safat bin Hori. Dari suku Yehuda, Kaleb bin Yefune. Dari suku Isakar, Yigal bin Yusuf. Dari suku Efraim, Hosea bin Nun. Dari suku Benyamin, Palti bin Rafu. Dari suku Zebulon, Gadiel bin Sodi. Dari suku Yusuf, yakni dari suku Manasye, Gadi bin Susi. Dari suku Dan, Amiel bin Gemali. Dari suku Asyer, Setur bin Mikael. Dari suku Naftali, Nahbi bin Wofsi. Dari suku Gad, Guel bin Maki. Itulah nama orang-orang yang disuruh Musa untuk mengintai negeri itu, dan Musa menamai Hosea bin Nun itu Yosua. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, "Pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan, dan amat-amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? Dan bagaimana negeri yang didiaminya? Apakah baik atau buruk? Bagaimana kota-kota yang didiaminya? Apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang berkubu? Dan bagaimana tanah itu? Apakah gemuk atau kurus? Apakah ada di sana pohon-pohonan atau tidak? Tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu." Waktu itu ialah musim hulu hasil anggur. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah bagi mereka yang mendengar firman Tuhan, terlebih melakukannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Amin. Adik-adik, kakak memberikan tema pada hari ini, berpikir positif. Singkat cerita, dari ke-12 pengintai ini, 10 pengintai seperti sudah hilang harapan, seperti putus asa, mengenal yang namanya itu tidak ada Tuhan. Jadi mereka seperti tidak tahu kalau Tuhan Allah itu penuh kuasa, bisa membuka jalan mereka yang buntu. Kenapa kakak bilang demikian? Karena ke-10 orang ini melihat, wah, orang-orang di negeri Kanaan itu orangnya Goliat, gede-gede. Apalagi kotanya di situ dikatakan negerinya berkubu-kubu. Jadi sulit sekali untuk direbut kota itu. Namun
Ada dua orang, Yosua dan Kaleb. Mereka mengatakan, oh negeri itu penuh dengan susu dan anggur. Dan mereka percaya kalau Tuhan menyertai, pasti negeri itu akan bisa kita rebut. Walaupun orang-orangnya kuat-kuat, badannya besar-besar, tinggi besar, walaupun juga kotanya berkubu-kubu, pasti Tuhan buka jalan, pasti Tuhan sertai. Jadi janganlah kita terlalu berpikir yang negatif-negatif, adik-adik. Jangan kita seperti orang yang nggak percaya ada Tuhan. Padahal kita percaya Tuhan itu juru selamat kita, Tuhan itu hidup, tapi kita seperti tidak percaya kalau Tuhan itu tidak bisa menyertai hidup kita. Aduh, jalannya buntu, masalah begitu besar. Aduh, ini lupa, besok ada tugas, besok ada ujian, aduh belum belajar, aduh tugas belum dikerjain, aduh lupa. Pasti ada jalan. Walaupun menurut pengalaman juga kakak demikian, aduh lupa, besok ada tugas, lupa kerjain. Tapi ya udah, coba dikerjakan. Begadang, ya begadang lah. Kalaupun sudah ngantuk, ya tidur dulu. Subuh-subuh bangun. Paling enak mengerjakan tugas atau belajar itu subuh-subuh. Jadi begitu adik-adik. Jangan kita berpikir, wah pelajarannya susah nih. Wah matematika susah. Wah pelajaran ini susah. Kalau kita berpikir negatif terus, susah, maka memang terjadilah susah. Nilai pun jadinya 5. Mending 5. Kalau do re mi fa 1, 2, 3, 4 dapat nilainya. Bahkan dapat nilai 0. Maka itu kita harus selalu berpikir positif. Yakinlah. Walaupun belajarnya mepet, walaupun ngerjain tugas mepet karena kelupaan, yakinlah, berdoa dulu. Tuhan, tolonglah hambamu ini yang pelupa atau yang sedang lupa ini. Pasti Tuhan buka jalan. Jangan kita putus asa nanti pas ngerjain ulangan atau mengerjakan ujian malah nyontek. Tuhan paling tidak suka kita menyontek. Jadi lebih baik kita belajar. Subuh-subuh itu paling enak belajar untuk ujian atau untuk ulangan. Jadi sekali lagi dari ke-12 pengintai ini, marilah kita percaya Tuhan pasti buka jalan. Jadi selalu berpikir positif adik-adik. Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Puji syukur ya Tuhan, firman Tuhan hari ini mengenai ke-12 pengintai kami diingatkan untuk selalu percaya kepadamu. Engkau pasti menyertai dan buka jalan kami ya Tuhan. Walaupun masalah kami menghadapi sekolah kami sulit, tapi puji syukur kalau kami pada semester ini kami naik kelas ya Tuhan. Tapi kalaupun kami tinggal kelas, kami akan terus belajar lagi di bawah bimbingan-Mu ya Tuhan. Dan kami selalu percaya Tuhan pasti buka jalan. Dan biarlah kami selalu belajar lagi untuk tidak berpikir yang negatif. Kami selalu berpikir yang positif-positif dan selalu yakin ya Tuhan. Dalam Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin.